Ya, saya kira kan ada komunikasi atau tidak ada komunikasi menurut saya bagus-bagus saja itu ya. Karena kan sebetulnya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu selama ini kan juga menjadi narasi besar yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Ya, bahwa di dalam kampanye-kampanyenya, di dalam debatnya selalu menyampaikan bahwa kita membutuhkan persatuan dan kesatuan, kebersamaan, ya sinergi untuk membangun Indonesia 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Mhm. Bahkan secara spesifik pada saat pidato pengumuman, bukan, setelah quick count ya, waktu itu kan juga disampaikan, bahkan juga sebelumnya, bagi eh, kawan-kawan yang ada di 01, di 03, baik itu partai politik ataupun kader-kader terbaiknya, Pak Prabowo menerima dengan tangan terbuka kalau memang ingin bisa bersama-sama Mmm, membangun Indonesia ke depan gitu. oke. Jadi menurut saya dan ya jadi itu sesuatu langkah yang bagus saja, apalagi kan ini apresiasi ya, kemarin kan Bang Surya dan Nasdem itu menurut saya ya menunjukkan seorang kesatria lah ya pada saat diumumkan di tanggal 20 Maret malam itu, Baik. Bang Surya dan jajaran Partai Nasdem menyampaikan menerima hasil yang disampaikan oleh KPU dan kemudian mengucapkan selamat ke Pak Prabowo. Ya wajar saja kemudian Pak Prabowo kemudian meresponsnya dengan datang ke markas besarnya Nasdem kan. Ja Ya hubungan dekat saya kira semua kita elit-elit partai politik ya, para ketua umum selama ini bagus-bagus saja hubungannya. mmm, Ya, selama 5 tahun belakangan ini komunikasi antar elit politik, ketua umum partai politik juga cukup bagus. Pak Prabowo dengan Pak Bang Surya Paloh juga bagus, sama juga dengan ketua umum partai politik yang lain. Dan seperti yang disampaikan oleh Bang Sukur tadi, ya kita juga komunikasi selama ini lancar-lancar saja gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian komunikasi yang dilakukan tadi siang itu kemudian kita menyimpulkan ya bahwa Partai Nasdem akan bergabung, saya tidak dalam kapasitas itu ya, mhm. karena itu tentu kembali kepada partai politiknya masing-masing. Ya. Oke. Ya ini dari awal kita bergabung sama mendukung Pak Prabowo, memang itu apa namanya ya, narasi yang selama ini saya katakan tadi kita ketahui bersama dan kita setuju bersama. Mhm. Kalau kemudian antara kita membangun komunikasi dan Pak Prabowo juga tahu Pak Erlangga misalnya juga membangun komunikasi dengan ketua umum partai politik yang lain gitu. Jadi di antara kami di dalam Koalisi Indonesia Maju itu sangat terbuka dari Baik. awal, siapa saja yang merasa kemudian kita ingin bersama-sama membangun Indonesia ke depan, kami menerimanya dengan tangan terbuka. Baik. Ya, saya kira apa namanya, kita juga harus menghormati ya sikap dan kedaulatan dari masing-masing partai politik. Dan menurut saya kalau dimanapun posisinya ya, apakah itu dalam pemerintahan atau kemudian di luar pemerintahan, itu sama terhormatnya karena itu sama-sama untuk kepentingan bangsa dan negara. Mhm. Karena kalaupun berada di luar pemerintahan, saya kira itu bentuk kecintaan ya, ekspresi kecintaan masing-masing partai politik untuk membangun Indonesia ke depan dengan cara mengkoreksi, kemudian menyampaikan kritik dan segala macam gitu. Jadi saya kira itu nggak ada soal. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, kembali kepada partai politiknya masing-masing. Mhm. Kalau kemudian memang ingin membangun Indonesia bersama-sama di dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya selama kemudian terkomunikasikan dengan baik bersama Pak Prabowo tentunya dan partai-partai politik yang lain, saya kira nggak ada masalah. Sama juga kalau kemudian partai politik juga ingin mengambil posisi berada di luar pemerintahan, saya kira itu juga kita hormati. Oke. Sama aja, mau berapa yang di dalam, berapa yang di luar, saya kira sama baik, nggak ada Oke. masalah.